بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 71, yaitu surah Ali Imran ayat 158 sampai 165 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 158 muttum, mimnya boleh dikasrah menjadi mittum, terjemahnya tidak berubah, kalian mati, ya, tidak berubah. Kemudian ayat 160 yang surkum, itu roknya di situ kan di dhammah, yang suru gitu kan. Nah, boleh disukun yang surkum dalam rangka untuk apa? Takhfif, supaya ringan pengucapannya disukun itu. Karena sebagian orang Arab menganggap kalau di dhammah semuanya susah. Yang surukum, ya. Dhammah 3 bertubi-tubi, surukum. Kemudian ayat 161 nabiyyin, itu bacaan kita. Tapi bacaan Madinah nabiin. Jadi tasydidnya dihilangkan. Kemudian yughul, tentu saja kalau berubah begini terjemahnya juga berubah, ya. Yughul berkhianat, yughal dikhianati. Ya, berubah dikit lah. Kemudian ayat 162 ridwan, roknya boleh didhammah seperti biasanya, rudwan. Kemudian pada ayat 164 pada bagian terakhir min qablu lafi, lam ketemu lam,
menjadi idgham boleh. Min qabl lafi, ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, kita tidak akan bahas tafsir panjang lebar ya, ringkas saja, satu hari satu halaman. Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat yang ke-158, walain dan sungguh jika muttum kalian mati, atau kutiltum kalian dibunuh, yaitu di medan perang, la ilallahi maka sungguh kepada Allah tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Ini masih melanjutkan ayat 157 yang juga bicara tentang kematian, Pak. Pada ayat sebelumnya Allah bicara kalian maju ke medan perang, ada yang dibunuh di medan perang, ada yang mati di medan perang, sama mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kondisi kita mati atau kondisi kita dibunuh sama, dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat. Dikumpulkan untuk apa? Tentu saja untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Maka ayat ini isinya adalah berita, tetapi kandungannya ada ancaman padanya ya. Kita diancam oleh Allah kalau tidak berhati-hati dalam beramal di dunia ini. Ingat-ingat nanti setelah mati dikumpulkan kepada Allah. Kalau sudah dikumpulkan ya mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Para ulama tafsir ketika membahas ayat-ayat seperti ini biasanya mereka mengatakan in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Apa maksudnya? Kalau amalnya baik dibalas baik, kalau amalnya buruk dibalas buruk. Nah, itu kandungan makna dari kata-kata tuhsyarun, dikumpulkan. Jadi bukan hanya dikumpulkan saja. Kalau hanya dikumpulkan til terus tidak dibalas, apa gunanya dikumpulkan? Enggak perlu dikumpulkan. Justru dikumpulkannya manusia setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ini karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ini ketidakadilan di dunia ini. Ketidakadilan misalnya sama-sama melakukan pelanggaran, tapi kalau yang melakukan dari kelompok ini dihukum, kalau bukan dari kelompok ini tidak dihukum. Itu berarti kan tidak adil. Kemudian kalau yang melakukan dari kelompok A maka dipermasalahkan, kelompok B tidak dipermasalahkan, padahal perbuatannya atau tingkahnya sama. Nah, itu tidak adil namanya. Nah, maka bentuk keadilan Allah adalah diadakan alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Kemudian kata-kata ilallah tadi saya artikan hanya kepada Allah. Kenapa diartikan hanya? Kenapa? Ini seperti biasanya ya, susunan yang terbalik itu selalu memunculkan arti hanya. Jadi susunannya ini kalau mau normal itu tuhsyaruna ilallah, dikumpulkan kepada Allah. Ketika dibalik ilallah itu syarun, maka muncul arti hanya kepada Allah dikumpulkan. Sama dengan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah. Kalau diartikan hanya, kenapa? Ya karena susunannya dibalik tadi. Istilahnya dalam ilmu bahasa Arab itu takdim takhir. Yang di akhir taruh di depan, yang di depan taruh di belakang. Nah, dibalik itu memunculkan arti hanya. Kemudian Allah mengatakan, fabima, maka dengan sebab rahmat minallah, dari Allah, linta engkau itu lembut, engkau itu lunak, lahum terhadap mereka. Walau dan kalaulah kunta engkau itu fadhon kasar, ghalidhul qalbi keras hati, lang faddu sungguh mereka akan bubar, min haulik dari sekitar kamu wahai Nabi. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum, ajaklah musyawarah mereka. Fil amri, dalam urusan itu. Fa'idha, maka apabila azamta, engkau sudah bertekad setelah musyawarah ya, fatawakkal, maka tawakkallah 'ala Allah, kepada Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah
yuhibbu mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Dengan sebab rahmat Allah, Nabi Muhammad bisa lembut kepada umat beliau. Ini ayat berkaitan dengan kasus perang Uhud. Dalam perang Uhud yang sudah kita bahas kemarin, umat Islam tidak taat kepada Nabi. Nabi pesan 50 orang berada di atas bukit gunung Uhud, jangan kemana-mana. Meskipun kalian melihat kami dirubung oleh burung-burung, maksudnya kami yang di bawah kalah sehingga jadi bangkai, sehingga dirubung oleh burung-burung, kalian jangan turun dari gunung. Itu pesan Nabi, jelas sekali. Tetapi mereka melanggar perintah Nabi. Begitu peperangan dimenangkan umat Islam, ghanimah terporak-poranda di sana di sini, di sana sini, akhirnya mereka tergiur oleh ghanimah, turun dari gunung. Nah, akhirnya kalah gara-gara mereka tidak taat kepada Nabi. Nah, tapi meskipun mereka tidak taat kepada Nabi, Nabi masih bisa lembut kepada mereka. Lembutnya Nabi kepada mereka, memaafkan mereka, tidak menghukum mereka, tidak mengata-ngatai kasar kepada mereka. Itu sebabnya apa? Sebabnya rahmatin minallah, karena rahmat dari Allah. Jadi Allah memberikan rahmat dalam hati Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau masih bisa lembut kepada sahabat-sahabat beliau yang sudah melanggar perintah beliau. Ini makna ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Dan memang Nabi itu harus bersifat begitu, karena seandainya Nabi SAW itu tidak lembut kepada para sahabatnya, sekali melanggar langsung dikata-katai, misalnya kafir kalian, atau misalnya diomong yang kasar-kasar, maka pasti sahabat Nabi akan pergi semuanya, ninggalkan Nabi Muhammad sendiri, nggak ada sahabatnya lagi. Nah, maka dari sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, sikap lembutnya Nabi Muhammad SAW itu semata-mata dari pemberian Allah. Allah berikan rahmat kepada beliau, maka beliau jadi lembut. Maka semua sifat yang baik yang kita dapatkan pada diri kita itu juga semuanya dari Allah. Kita mau datang ke masjid sholat 5 waktu, itu jangan kita merasa bangga, wah saya memang orang baik nih. Enggak perlu bangga. Kenapa? Itu hanya semata-mata rahmat Allah kepada kita. Buktinya banyak umat Islam, tapi yang sholat ke masjid bisa dihitung. Dibanding yang ke masjid, lebih banyak yang tidak ke masjid. Nah, berarti orang-orang yang ke masjid ini semata-mata karena diberi rahmat oleh Allah, kasih taufik oleh Allah, akhirnya mau ke masjid. Maka nggak usah sombong. Kalau ada orang sombong gara-gara amal yang dia lakukan, itu berarti dia belum tahu hakikat amal. Hakikat amal itu apa? Hakikat amal adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amal kalian. Berarti amal kita yang menciptakan Allah. Kita sedekah, tangan kita berikan kepada orang miskin. Ini karena Allah, ini bukan karena kita sendiri, bukan, karena Allah. Pelajaran yang kedua, Nabi SAW andaikan kasar dan keras hati, orang-orang akan buyar dari sekitar Nabi SAW. Andaikan berarti kan tidak. Justru yang terjadi apa? Sebaliknya, beliau itu sangat lembut, hatinya halus, sehingga banyak orang yang tertarik kepada Rasulullah SAW. Banyak orang yang dulu benci kepada Nabi, tapi setelah mengetahui lembutnya hati Nabi, itu jadi cinta kepada Nabi. Contoh paling gampang ya, muadzin kota Mekah, siapa dia? Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini sahabat Nabi, asalnya orang kafir. Ketika Fathu Makkah, Bilal mengumandangkan azan, maka pemuda-pemuda itu nirukan azannya Bilal untuk meledek. Salah satu yang meledek azan Bilal adalah Abu Mahdhurah ini. Maka ketika Nabi melihat pemuda-pemuda nirukan azan Bilal untuk meledek itu, oleh Nabi tidak dimarahi, justru dipanggil. Ayo pemuda-pemuda yang rame-rame tadi, kesini ya. Ada azan kok malah do rame, sini ya.
Begitu dipanggil ketakutan mereka, dikira mau dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi nggak menghukum. Nabi itu cuma bertanya, tadi siapa yang suaranya paling keras tadi? Semua orang nunjuk kepada Abu Mahdhurah. Ini orangnya paling keras suaranya. Maka Rasulullah kemudian usap dadanya Abu Mahdhurah. Begitu diusap dadanya ini, langsung terenyuh hatinya, langsung cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajari oleh Nabi, "Hei Abu Mahdhurah, kamu tak ajari azan." Awalnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu tirukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Setelah itu Rasulullah mengatakan, mulai hari ini kamu jadi muadzin untuk kota Mekah. Kata Abu Mahdhurah, orang yang paling kubenci sebelum kejadian itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu beliau mengajari saya adzan, kemudian mengatakan kamu jadi muadzin kota Mekah, sambil ngelus dada saya, langsung orang yang paling kucinta di atas muka bumi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lembutnya Nabi. Nabi tahu ini anak-anak muda itu meledek adzan itu bukan karena sebenarnya mereka benci kepada adzan, tapi karena dongkol aja kota mereka ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena mereka belum tahu apa itu Islam. Nah, begitu tahu bagaimana itu Islam, bagaimana adab-adab dan akhlak-akhlak Islam, langsung hatinya kemudian cenderung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya agung. Kata guru saya dari Magelang, akhlak ada 3 tingkatan. Akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Naik lagi akhlakul karimah, akhlak mulia. Naik lagi akhlak azim, akhlak yang agung. Nah, Nabi itu berarti akhlaknya tingkatan paling tinggi. Kalau akhlak yang hasanah, yang baik itu kita diperlakukan buruk, kita tidak membalas, meneng tok. Nah, ini kok akhlak yang hasanah. Tapi kalau naik lagi akhlak karimah, ada orang berbuat jelek kepada kita, kita balas kebaikan. Ada orang mengejek kita, roti kita sodorkan, monggo. Nah, ini berarti apa? Akhlak karimah, akhlak mulia. Kalau akhlak azim, akhlak yang agung itu gimana? Naik lagi. Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita sungguh-sungguh untuk berbuat baik sama dia. Kalau nggak pernah mengejek lagi, padahal biasanya mengejek dicari, loh ini siapa yang biasanya ngejek saya kok nggak ada? Oh ternyata sakit, dijenguk ke rumah sakit. Nah, ini kan sungguh-sungguh ini. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dalam sejarah, tapi saya tidak ngerti riwayat dari mana itu. Nabi melewati satu tempat selalu dilempari kotoran oleh orang kafir. Begitu lewat situ nggak ada yang lempar, dicari mana yang biasanya ngelempar dulu. Ternyata sakit, dijenguk. Nah, dijenguk masuk Islam langsung karena tahu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, tetangga saya saja yang paling dekat belum jenguk saya, kamu yang saya lempari kotoran kalau lewat sini malah pertama menjenguk. Nah, itu berarti apa? Lemah lembutnya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Nabi disuruh oleh Allah 3 perintah. Maafkan mereka, orang-orang yang sudah lari pada perang Uhud tadi, mintakan ampun untuk mereka, dan ajaklah musyawarah. Jadi Nabi saja disuruh mengajak musyawarah, padahal manusia paling pintar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada orang yang tidak perlu musyawarah, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia paling pintar. Tapi ternyata meskipun beliau paling pintar, oleh Allah masih disuruh ajak musyawarah. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah. Karena itu para ulama tafsir mengatakan aktsarun nasi musyawaratan Rasulullah. Orang yang paling banyak mengajak musyawarah sahabatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diperintah oleh Allah. Nabi mendapatkan isunya Masya Allah bukan main-main, isu yang mengguncang keluarga beliau. Katanya Aisyah berzina, kan isu besar ini. Nah, Nabi itu mau berbuat apa ini kepada Aisyah ini? Dicerai atau diapakan ini? Punya istri kok ada isu berzina gini. Nah, beliau tidak langsung melakukan sesuatu, tapi musyawarah dulu. Dan yang diajak musyawarah anak-anak muda.
Ali bin Abi Thalib sama Usamah bin Zaid, anak-anak muda semua ini. Usamah itu kan usianya masih belasan tahun ketika Nabi wafat itu. Diajak musyawarah, ini istri saya ada isu gini, enaknya gimana? Nah, kalau Usamah ngomongnya bagus, istri Anda lah, nggak mungkin orang jelek, nggak mungkin. Isu itu pasti bohong, nggak mungkin itu. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, wanita banyak. Kalau itu dicerai pun ya wanita yang lain masih ada lagi. Nah, makanya Aisyah itu rotok mangkal sama Sayyidina Ali. Kenapa? Wong komentar kok nganyel kayak ngoten niku. Wong wedok cek akeh. Seolah-olah apa? Aisyah dicerai rapopo. Seolah-olah gitu. Meskipun Ali tidak mengatakan dicerai saja, tidak. Tapi kalimat itu sudah cukup menyakiti hati bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita ambil pelajaran di sini musyawarahnya Nabi kepada Usamah dan kepada Ali dalam masalah istri beliau. Musyawarah, maka musyawarah itu sangat penting. Tapi yang perlu digarisbawahi, setelah musyawarah dilakukan, fa idza azamta fatawakkal. Setelah musyawarah disepakati, itu berarti sudah bertekad. Kalau sudah bertekad, lanjutkan tekadnya. Artinya jangan menyelisih hasil musyawarah. Jadi tidak boleh hukumnya menyelisih hasil musyawarah. Musyawarah disepakati misalnya berangkat perang, berangkat. Tiba-tiba sudah persiapan, sudah membawa apa? Senjata-senjata, tiba-tiba diubah keputusannya. Jangan, itu berarti tidak tawakal namanya. Maka ketika Nabi SAW pada waktu akan perang itu, perang Uhud itu beliau kan musyawarah dulu. Nah, ketika mereka sudah sepakat keluar, nah, setelah sepakat keluar, Nabi sudah pakai senjata, sudah pakai baju besi, mau berangkat, tiba-tiba orang-orang tua datangi Nabi, ya Rasulullah, kita punya usul lain, nggak usah berangkat saja, kita standby di Madinah saja. Kalau musuh memang punya kekuatan, mereka nanti akan masuk ke Madinah, kita lawan. Tapi kalau mereka tidak punya kekuatan, nggak bakal berani apa menyerang kita. Nah, Rasulullah jawab, oh tidak bisa, kita sudah musyawarah tadi, sudah bertekad untuk berangkat perang, ya perang. Nah, itu makna dari fa idza azamta fatawakkal. Sudah bertekad artinya sesuai dengan keputusan musyawarah dilakukan. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini fatawakkal 'ala Allah, tawakallah kepada Allah, artinya jangan tawakal kepada hasil musyawarah. Jadi menganggap hasil musyawarah pasti menang nanti kalau perang, ya enggak begitu. Kita hanya musyawarah sesuai perintah Allah. Hasilnya apakah menang atau tidak menang itu pasrahkan sama Allah. Tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada hasil musyawarah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Tawakal itu apa sih? I'timad 'ala Allah. I'timad itu apa? Bertekanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maknanya ya pasrah sama Allah. Udah terserah Allah lah. Allah mau bagaimana? Yang penting kita sudah usaha. Apakah berhasil atau tidak berhasil, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah berusaha dan sudah berdoa. Kemudian ayat 160. Allah mengatakan, in jika yang surkum menolong kalian Allahu Allah, fala ghaliba, maka tidak ada yang mengalahkan lakum bagi kalian. Wa in, dan jika yakhdhulkum, dia membiarkan kalian, faman, maka siapakah dzalladzi, orang yang surkum menolong kalian, mim ba'di, setelah Allah, maksudnya tidak ada. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkal, hendaklah bertawakal, al mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam dalam peperangan, pasti tidak akan apa? Kalah. Contohnya dalam perang Badar. Dalam perang Badar jumlahnya umat Islam 300, orang-orang kafir 1000. Kok bisa menang yang 300 mengalahkan yang 1000?
Yaitu karena yang surkum ditolong oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau Allah biarkan umat Islam, siapa yang bisa menolong? Ya nggak ada. Ini pertanyaan bukan diperlukan jawaban ya. Siapa yang menolong? Nggak perlu jawaban ini. Maksudnya nggak ada yang menolong. Contohnya dalam perang Uhud, dibiarkan oleh Allah, tidak diturunkan malaikat pada perang Uhud itu. Kenapa? Karena mereka melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaan perang Badar dengan perang Uhud ada. Perang Badar mereka taat kepada Nabi, Allah turunkan bantuan malaikat. Perang Uhud mereka tidak taat kepada Nabi, Allah tidak turunkan malaikat. Akhirnya perang Badar menang, perang Uhud kalah. Tapi sekali lagi nih, perang Uhud itu dikatakan kalah, itu kalah di tengahnya saja. Awalnya menang, kemudian kalah, terakhir menang lagi. Kenapa? Karena orang-orang kafir setelah mengetahui kekalahan perang Uhud itu terhadap umat Islam, mereka punya niatan ingin menyerang lagi umat Islam untuk membasmi supaya habis umat Islam. Umat Islam yang sudah kalah pengen mereka basmi sampai selesai. Ternyata mereka tidak jadi melakukan karena takut, gara-gara melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, sehingga mereka akhirnya mengatakan, udah, tahun besok kita akan ketemu lagi, jumpa lagi pada tempat Badar lagi. Mereka menjanjikan apa? Pada perang Badar lagi, tapi Badar yang berikutnya, bukan Badar yang sebelumnya. Ternyata pada perang Badar berikutnya Rasulullah sudah berangkat. Ternyata mereka tidak ada satupun yang berani keluar, orang-orang kafir. Akhirnya hanya Nabi berangkat ke Badar, tidak ada yang dilawan, pulang dalam keadaan membawa kemenangan. 161. Wa ma kana, dan tidaklah mungkin li nabiin, seorang nabi, ayyahul, untuk melakukan korupsi. Wa may yaghlul, siapapun yang korupsi, ya'ti, dia akan datang, bima ghalla, dengan apa yang dia korupsi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tsumma, kemudian tuwaffa, akan disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, apa yang dia usahakan atau yang dia lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Dalam perang tersebut ada kehilangan qatifah hamra, selendang merah, yaitu pada perang Badar. Nah, maka ketika selendang merah ini hilang, mereka bertanya-tanya, siapa yang ngambil selendang ini? Tadi ada ghanimah selendang merah, kok tiba-tiba hilang? Siapa yang ngambil siapa? Nah, ada yang menjawab, mungkin diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini menegur umat Islam. Tidak mungkin Nabi Muhammad korupsi ghanimah, itu enggak mungkin. Tidak sopan mengatakan bahwa mungkin diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena korupsi itu dilakukan oleh siapapun hukumnya haram. Dilakukan oleh pasukan perang haram. Dilakukan oleh panglima perang haram. Dilakukan oleh Nabi, ya enggak mungkin Nabi melakukan yang haram. Maka di sini diancam oleh Allah, wa may yaghlul, siapapun yang korupsi nanti akan datang dengan apa yang dia korupsi pada hari kiamat. Kalau dia mengkorupsi onta, ontanya nanti akan dibopong di atas tubuh dia. Korupsi sapi, akan dibopong sapinya di atas tubuh dia. Korupsi duit, duitnya nanti akan dibopong oleh dia, dipermalukan di hadapan seluruh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, man ista'malnahu minkum ala amal, siapa yang kami kasih suatu pekerjaan, jadi pejabat negara, fakatamana mikhyatan fama fawqah, lalu dia menyembunyikan meskipun hanya satu jarum atau yang lebih kecil daripada jarum, korupsi jarum saja,
kana dzalika ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Itu sudah termasuk korupsi yang nanti akan dia bawa pada hari kiamat. Kata-kata ghulul itu memang arti asalnya adalah korupsi dalam medan perang, yaitu korupsi dari harta ghanimah. Itu arti asalnya. Tapi segala perbuatan khianat atau korupsi setelah itu disebut juga sebagai ghulul. Pejabat negara misalnya korupsi, yaitu disebut apa? Ghulul juga, meskipun bukan dari harta ghanimah perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, likulli ghadirin liwa. Setiap orang yang berkhianat akan ada bendera, yu'rafu bihi yaumal qiyamah, yang dia akan dikenal dengan bendera itu nanti pada hari kiamat. Jadi yang korupsi itu besok di hari kiamat dia akan dikasih tanda oleh Allah, ditancapi bendera. Benderanya di dekat pantat dia. Semakin besar pengkhianatannya, semakin besar benderanya. Ala qadri qudratihi. Benderanya sesuai kadar besarnya pengkhianatan. Maka semakin besar pengkhianatannya, semakin besar korupsinya, benderanya semakin gede untuk mempermalukan dia di hadapan semua yang ada di padang mahsyar pada waktu itu. Kemudian kata-kata yaghul tadi boleh dibaca dua bacaan ya. Boleh juga dibaca wa ma kana linabiyyin ayyughal. Kalau yughal maka artinya berubah. Tidak pantas Nabi dikhianati. Nabi kok dikhianati, enggak sopan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ditaati. Seperti guru digugulan ditiru. Nah, Nabi juga untuk ditaati, bukan untuk dikhianati. Tidak pantas kalau kalian mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dibaca yughal. Kemudian ayat 162 Allah mengatakan, afaman, maka apakah orang yang ittaba'a mengikuti ridwanallah, ridha Allah, kaman seperti orang yang ba'a kembali bisakhatin dengan membawa kemurkaan minallah dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini bertanya, apakah mungkin orang yang mengikuti ridha Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti orang yang kembali mendapatkan murka Allah, yaitu orang-orang yang melakukan korupsi tadi atau khianat tadi? Ya tidak mungkin, sama lah. Artinya tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan korupsi, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu sifatnya apa? Ittaba'a ridwanallah. Beliau selalu mengikuti ridha Allah dalam segala hal. Dalam hal menikah, beliau mengikuti ridha Allah. Dalam hal makan, mengikuti ridha Allah. Dalam hal minum, mengikuti ridha Allah. Dalam hal salat atau ibadah, mengikuti ridha Allah. Jadi ini nas langsung dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya apa? Ittaba'a ridwanallah, selalu mengikuti ridha Allah. Karena itu poligami Nabi yang diejek oleh orang-orang kafir, katanya Nabi Muhammad itu pemuas nafsu karena setiap melihat cewek cantik kemudian dinikahi katanya. Nah itu kalimat jelas ngawur. Nabi meskipun istrinya itu 11, tapi tidak ada satupun yang nikah gara-gara semata-mata nafsu, nggak ada. Bahkan nikah beliau itu dalam rangka ittaba'a ridwanallah, mengikuti ridha Allah. Paling gampang contohnya misalnya, Nabi menikahi sepupu beliau yang bernama Zainab binti Jahsh, yang terkenal cantik jelita. Apakah itu karena cantiknya menikahinya? Bukan. Buktinya Rasulullah tidak langsung menikahi Zainab, tapi Rasulullah menikahkan Zainab dengan anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah itu. Setelah menikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, Allah kemudian menyuruh supaya Zaid bin Harithah ini nanti setelah menceraikan istrinya, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk kemudian menikahi Zainab. Jadi Nabi menikahi Zainab bukan semata-mata karena cantiknya Zainab,
Zainab cantik betul, tapi apakah Nabi menikahinya karena cantiknya? Enggak, karena perintah Allah. Lah kenapa Allah menyuruh Nabi menikahi Zainab? Allah ingin menghapus adat jahiliyah. Orang jahiliyah punya adat, kalau saya punya anak angkat, kemudian anak angkat saya ini menikah dengan seorang wanita, kemudian anak angkat saya ini cerai dengan istrinya tadi, maka saya sebagai bapak angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat saya. Nah, itu adat jahiliyah. Oleh Nabi itu oleh Allah itu akan dihapus. Enggak ada begitu itu. Silahkan Anda menikahi mantan istri anak angkatmu, silahkan, boleh. Yang tidak boleh adalah menikahi mantan istri anak kandungmu, itu enggak boleh. Misalnya saya mencerai istri saya, misalnya dia sudah bukan jadi istri saya lagi, itu kemudian dinikahi oleh bapak saya, itu nggak boleh, haram. Jadi hubungan mertua masih tetap sampai hari kiamat. Mantan istri saya masih tetap menantunya bapak saya. Bapak saya masih mertuanya, maksudnya masih mahram, sehingga boncengan kemana-mana ya masih boleh, mahram. Tapi boncengan sama saya nggak boleh. Kenapa? Sudah bukan istri saya lagi. Nah, maka kembali ke masalah tadi, Zainab cantik jelita, dinikahi Nabi bukan karena cantiknya, tapi karena disuruh Allah, dan Allah menyuruhnya dalam rangka untuk menghapus adat jahiliyah. Maka kembali ke sini, ittaba'a ridwanallah. Apapun yang dilakukan Nabi selalu mengikuti ridho Allah. Maka tidak mungkin Nabi melakukan korupsi, karena korupsi itu berarti ba'a bisakhatim minallah, kembali membawa murka Allah. Dan orang yang melakukan korupsi ma'wahu jahannam, tempatnya dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau dia orang kafir, ya tempatnya di neraka jahannam kekal. Tapi kalau dia orang muslim, maka dia tempatnya di neraka jahannam, meskipun kemudian bisa keluar dari neraka setelah hukumannya selesai. Kemudian ayat 163 Allah mengatakan, hum, mereka itu darajatun, beberapa derajat, indallah, di hadapan Allah. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'malun, dengan apapun yang mereka amalkan. Mereka ini siapa? Mereka yang dimaksud adalah orang-orang pelaku kebaikan dan orang-orang pelaku keburukan. Pelaku kebaikan berarti ittaba'a ridwanallah, orang-orang yang mengikuti ridho Allah. Pelaku keburukan berarti yang ba'a bisakhatin minallah, melakukan perkara-perkara yang memurkakan Allah. Nah, semua itu darajat, semuanya bertingkat-tingkat. Orang baik bertingkat-tingkat, orang buruk juga bertingkat-tingkat. Seperti kita ini umat Islam ini kan orang baik ini. Orang Islam itu apa? Orang baik, tapi bertingkat-tingkat. Ada orang Islam rajin salat ke masjid. Ada yang kadang-kadang datang ke masjid, kadang-kadang tidak. Ada yang rajinnya pada bulan Ramadan saja. Ada umat Islam yang rajin ke masjid tapi juga rajin pengajian. Ada yang rajin ke masjid tapi sholat tok, pengajian nggak pernah mau ikut, nggak pernah. Disuruh paham agama nggak mau, aku pilih ramudeng daripada mudeng. Nah, macam-macam, bertingkat-tingkat. Orang jelek juga begitu, maling misalnya bertingkat-tingkat. Ada yang maling kecil, maling roti, maling duit 1.000, 5.000. Tapi ada yang korupsi besar, korupsi harta negara, merugikan triliunan rupiah, harta rakyat, nggak peduli rakyat pada kelaparan, dia masih mengaya-ngayakan dirinya sendiri padahal sudah kaya. Nah, itu bertingkat-tingkat semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam di sini, Allah mengetahui semua yang diamalkan manusia. Artinya nanti akan diberikan balasan yang setimpal. Kemudian Allah mengatakan, laqad, sungguh-sungguh, manallahu, Allah telah memberikan kenikmatan 'alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Ketika ba'atha, Allah mengutus fihim, pada mereka, rasulan, seorang utusan, min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, beliau membacakan alaihim, atas mereka, ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajari mereka, al-kitab wal hikmah, Quran dan sunnah. Hikmah di sini maksudnya apa? Sunnah. Wa in kanu, dan sungguh adalah mereka,
min qablu, dari sebelumnya, lafi dhalalin, sungguh di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata, yaitu kesesatan yang nyata terhadap setiap orang. Ayat ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan nikmat dari Allah, bahkan itu nikmat terbesar. Karena itulah umat Islam menampakkan kebahagiaan mereka pada hari kelahiran Nabi, yaitu sesuatu yang tidak salah. Yang salah adalah menampakkan kebahagiaan tapi dengan cara yang tidak benar, itu yang salah. Hari lahir Nabi senang, nah silahkan senang, memang Nabi, munculnya Nabi itu nikmat besar dari Allah. Tapi mbok senangnya itu dimunculkan dengan sesuatu yang baik. Bagaimana senangnya kamu dengan kelahiran Nabi? Lakukan perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi, baca hadis-hadis Nabi, dipelajari hadis-hadis Nabi. Nah, itu kan bagus kalau gitu. Tapi kalau merayakan hari kelahiran Nabi kemudian mengumpulkan orang dangdutan, wah ini nganyal kita nanti. Nabi itu melarang musik-musik, malah kamu kumpulkan orang untuk musik-musik, katanya gembira dengan sebab kelahiran Nabi. Ini kurang ngajar kepada Nabi itu. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya rasulan min anfusihim, Nabi yang diutus itu adalah dari diri-diri mereka sendiri. Artinya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin maupun bukan dari kalangan malaikat. Ini nikmat Allah. Coba kalau Nabi diutus tapi dari kalangan jin, betapa susahnya kita mau ngaji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu jin aja susah. Jin kan ada di sekitar kita ini, Pak. Tapi kita disuruh melihat jin kan susah, nggak bisa melihat kita. Justru itulah disebut jin karena tidak terlihat. Nah, andai Nabi yang diutus itu dari kalangan jin, kan susah. Mau ngaji harus cari-cari dulu, di mana ini nabinya, nggak kelihatan. Tapi karena min anfusihim, dari diri mereka sendiri, artinya dari kalangan manusia juga, nah, maka ini memudahkan terhadap sahabat-sahabat beliau untuk mempelajari ilmu dari beliau. Demikian juga andaikan Nabi yang diutus itu berupa malaikat, ya tidak akan bisa kita menjumpai beliau. Malaikat itu bentuknya gede-gede mengerikan. Nabi Muhammad ketika melihat malaikat Jibril pertama kali dalam bentuk yang asli, itu kan beliau gemetaran. Sampai pulang ke rumah, sampai minta diselimuti. Nah, andai Rasul yang dikirim oleh Allah itu dalam bentuk wujud malaikat asli, kita akan kesusahan. Maka adanya Nabi Muhammad dari kalangan manusia, ini nikmat dari Allah, dimudahkan oleh Allah. Nabi berupa manusia. Kemudian tugas Nabi 3 yang disebutkan dalam ayat ini. 1, membacakan ayat-ayat Quran. 2, mensucikan maksudnya mensucikan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dengan menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan. Kalau kita lakukan itu menyebabkan sucinya kita dari dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kitab wal hikmah, Quran dan sunnah. Imam Syafi'i mengatakan al-hikmah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah. Nah, tugas Nabi yang paling inti 3 ini. Bacakan ayat-ayat Quran sehingga semuanya bisa membaca Quran, paham isinya. Kemudian diajarkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Kalau itu dilakukan maka hati kita akan suci dari dosa-dosa. Kemudian diajarkan juga Quran dan sunnah. Kemudian Allah mengatakan, awalamma, maka apakah ketika asabatkum, menimpa kalian, musibatun, satu musibah, qad asabtum, yang kalian sudah mendapatkan, mithlaiha, 2 kali lipatnya, kultum, kalian mengatakan, anna hadza, dari mana ini, dari mana musibah ini? Qul, katakanlah, huwa, dia musibah itu, min indi anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ayat 165 ini berkaitan dengan kekalahan pada perang Uhud. Itulah yang dimaksud sebagai musibatun, musibah kalah dalam perang Uhud. Ketika kalah dalam perang Uhud, umat Islam bertanya, anna hadza, dari mana ini kalah ini?
Kok bisa kalah ini, gimana kok bisa kalah ini? Katanya perang di medan fisabilillah dimenangkan oleh Allah. Kok kalah? Kalah dari mana? Nah, Allah jawab, ya kalah ya dari kamu sendiri. Maksudnya apa? Dari sebab tingkah kamu tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ambil pelajaran. Setiap musibah yang menimpa kita itu pasti sebabnya tiada lain dan tiada bukan gara-gara maksiat yang kita lakukan. Andai ini, tapi nggak mungkin terjadi. Andai kita tidak punya maksiat, andai, pasti tidak ada satupun musibah mengenai kita. Tapi manusia, namanya manusia pasti maksiat. Kalau bukan maksiat ya bukan manusia. Menus kakian dosa, menuso. Nah, maka manusia itu pasti berbuat maksiat. Gara-gara maksiat yang dilakukan, Allah kirim musibah. Wah, berarti Allah itu maha jahat. Oh, enggak jahat, malah maha baik. Karena kalau kita dibiarkan bermaksiat, berlumuran dosa tanpa dikasih musibah, dosanya numpuk terus sampai hari kiamat. Tapi gara-gara ada musibah, dosanya berkurang. Maksiat lagi, ada musibah lagi, dosanya berkurang lagi. Makanya kalau kita setiap tahun ada sakitnya, itu alhamdulillah, Pak. Berarti masih ada tanda-tanda rahmat Allah kepada kita. Kalau dalam setahun kok tidak pernah sakit babar blas, wah malah bahaya itu. Karena dalam satu tahun itu pasti kita melakukan maksiat. Lah kok nggak ada musibahnya, nggak ada sakitnya, wah ini parah malahan. Berarti dosa kita numpuk, bahaya. Seperti Fir'aun itu ya, katanya nggak pernah pusing sama sekali. Pusing nggak pernah, pilek batuk nggak pernah. Oh itu karena ditumpuk dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dalam ayat ini, qad asabtum mithlaiha, kalian sudah mendapatkan 2 kali lipatnya. Apa maksudnya? Nah, mari kita melakukan hitung-hitungan. Dalam perang Uhud, umat Islam yang mati berapa? 70 orang, ya kan? Pada perang sebelumnya, yaitu perang Badar, perang Uhud itu tahun 3 Hijriah, perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Pada perang Badar itu umat Islam yang menang, membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 lainnya. Nah, itu yang dimaksud mithlaiha. Kalian sudah mendapatkan 2 kali lipatnya, yaitu pada perang sebelumnya kalian sudah menang, sudah berhasil membunuh 70, bahkan menawan juga 70. Artinya kenapa ketika mendapat nikmat tidak ingat, tetapi ketika mendapat musibah baru ingat? Wah, musibah diingat-ingat. Jangan hanya mengingat-ingat musibah. Ketika kita ingat musibah, ingat juga nikmat Allah kepada kita sudah lebih banyak. Nah, ini kaidah hidup nih. Kalau kita mendapatkan musibah, marilah kita ingat bahwa nikmat Allah sebelum musibah itu kita alami adalah lebih banyak. Makanya wajar kalau Nabi Ayub itu ketika dapat musibah sakit bertahun-tahun nggak berdoa. Kenapa? Dia merasa sehatnya itu sudah bertahun-tahun lebih lama lagi. Nah, sehingga beliau nggak berdoa sama sekali. Malu kepada Allah mau minta sehat padahal sudah bertahun-tahun sehat terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.